Hai semuanya. Sebelumnya, apakah kalian tahu mengenai desain kuadrat Latin atau yang dikenal dengan rancangan bujur sangkar Latin? Kalau belum, nonton terus ya. Di sini, saya Larissa Wibowo dari kelas 4 ID 12 akan menjelaskan mengenai rancangan bujur sangkar Latin. Yang pertama yaitu pengertian. Rancangan bujur sangkar Latin adalah suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan yaitu baris dan kolom. Banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Pengacakan dibatasi dengan mengelompokkan ke dalam baris dan kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya mendapatkan satu perlakuan. Di sini ada kelebihan dari RBSL. Yang pertama yaitu keragaman galat diminimalisir melalui penggunaan dua macam pengelompokan. Yang kedua, pengaruh perlakuan dapat diketahui untuk percobaan skala kecil. Yang ketiga, analisis yang relatif mudah. Dan yang keempat, yaitu baris dan kolom bisa digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tentunya ada kekurangan dari RBSL. Yang pertama, banyaknya baris kolom dan perlakuan harus sama, sehingga semakin banyak perlakuan, percobaan yang diperlukan juga semakin banyak. Galat percobaan percobaan meningkat seiring dengan banyaknya kelompok yang semakin besar. Yang ketiga, asumsi model sangat mengikat. Artinya tidak ada interaksi antara sembarang dua atau semua kriteria. Yang keempat, pengacakan lebih rumit daripada rancangan lain. Yang kelima, derajat bebas galat lebih kecil akan menurunkan tingkat ketelitian, khususnya jika jumlah perlakuan lebih sedikit. Yang keenam, perlu pengetahuan dasar dalam menyusun satuan percobaan yang efektif. Dan yang terakhir, data yang hilang mengakibatkan hasil analisis diragukan karena perlakuan menjadi tidak seimbang. Di sini ada rancangan dasar RBSL. Untuk menentukan banyaknya rancangan yang mungkin terbentuk, yaitu digunakan rumus T dikali T faktorial dikali T-1 faktorial, di mana T adalah banyaknya perlakuan. Contohnya, jika T sama dengan 4, maka cara menghitungnya 4 kali 4 faktorial dikali 3 faktorial. Dan hasilnya yaitu 576 kemungkinan. Kemungkinan ini digunakan untuk menyusun kemungkinan dari A, B, C, D di setiap kolom dan baris. Di sebelah sini ada contoh dari rancangan yang mungkin terbentuk untuk 2x2, 3x3, dan 4x4. Yang selanjutnya, di sini ada model linear untuk RBSL beserta dengan keterangannya. Di sini ada asumsi dan hipotesis yang digunakan dalam RBSL. Asumsi dan hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu jika pengaruh perlakuan tetap dan jika pengaruh perlakuan acak. Di sini ada model linear untuk RBSL dan tabel analisis. Untuk formula perhitungan analisis ragam sebagai berikut dan galat baku. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas dari mesin filet otomatis yang terdiri dari mesin ABCD terhadap produksi daging salmon filet. Produksi dipengaruhi oleh operator dan hari kerja yang berlainan. Peneliti memutuskan membuat desain dengan 4 operator sebagai kolom dan 4 hari kerja sebagai baris. Di sini kita masuk ke contoh perhitungan. Yang pertama yaitu untuk menyederhanakan disusun ringkasan sebagai berikut. Yang kedua yaitu menghitung faktor koreksi, jika baris, kolom, dan perlakuan. Yang ketiga yaitu menghitung kuadrat tengah dari baris, kolom, perlakuan, dan galat. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai F hitung perlakuan, baris, dan kolom. Contoh perhitungannya, untuk F hitung perlakuan, yaitu dengan menghitung KTP dibagi KTG, didapatkan 6,46, dan seterusnya. Langkah yang kelima yaitu meringkas keseluruhan perhitungan ke dalam tabel analisis sidik ragam. Nilai F tabel didapatkan dari membaca tabel F dengan nilai DF1 sama dengan 3 dan DF2 sama dengan 6. Didapatkan F tabel 5% yaitu sebesar 4,76 dan F tabel untuk 1% yaitu 9,78. Selanjutnya kita masuk ke tabel ringkasan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai F hitung untuk kolom lebih besar dari F tabel baik 5% dan 1%. Sedangkan untuk perlakuan lebih besar dari F tabel 5%. Kesimpulannya, nilai F hitung pada perlakuan bernilai lebih besar dari nilai F tabel
sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima dan signifikan. Artinya, terdapat pengaruh perlakuan nyata di mana operator mempengaruhi keefektivitasan mesin fillet otomatis terhadap produksi daging salmon fillet. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat ya.